Wudu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah. Maka bersyukur kita di majelis ta'lim ini, di masjid yang mubarakah ini, kita bersama-sama sholawat dan ba'dal isya kita akan lakukan sedemikian istiqomah insyaallah, dan senantiasa kita hadir. Waktu kita terbatas, belum tentu tahun depan Anda akan melihat saya lagi, belum tentu. Dan antum pun juga belum tentu antum akan bertemu saya lagi, wallahu a'lam. Segala rahasia telah Allah simpan, maka tidak ada yang tahu menjamin kapan kita akan hidup. Minggu depan wallahu a'lam, atau bulan depan, atau mungkin tahun depan. Umur saya sekarang saat ini 36 tahun. Usia Habib Mundir itu 40 tahun. Kalau saya wafat di umur 40 tahun mengiringi Habib Mundir, berarti Anda melihat saya tinggal 4 tahun lagi. Ini semua orang pasti mempersiapkan hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Habib Mundir sudah menjelaskan dalam satu kisahnya, saat ini umur saya 37 tahun, kata Habib Mundir. Maka jika ada sesuatu terjadi di usia 40 tahun, saya titipkan majelis ini kepada antum semua. Dan saya pun mengatakan, usia saya sekarang 36 tahun, jika sesuatu terjadi, entah itu tahun depan atau pada usia saya 40 tahun, saya titipkan majelis ini kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum semua menjadi orang-orang yang bisa membuat bangga baginda Nabi Muhammad SAW. Kita melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan kita di majelis Ridwan biasanya. Wa min adab ujubi ta'atil qalb, di antara sopan santunnya hati, yaitu wa min ta'atil qalb, daripada ketaatan hati ini sopan santun kita kepada Allah, al-imanu billah wal yaqin wal ikhlas wat tawadhu. Salah satu sopan santunnya kita kepada Allah yaitu taatnya hati. Taat ini bisa jadi di keramaian atau bisa jadi ketika kita sendirian. Yang ketaatan yang benar-benarnya takwa apabila di keramaian kita pun taat, ketika di belakang halayak ramai, di belakang banyak orang, kita pun juga taat. Jangan kita seperti orang-orang munafik, di hadapan santri, di hadapan teman, ketika di majelis taklim kita jaga akhlak, sopan santun, tapi ketika kita sendirian kita justru malah berbuat seolah-olah kita adalah pengikutnya iblis. Waliyadzubillah min dzalik. Ini bagi sudrun-sudrun, ya wayahe majelis taklim tulung ojo nggawa rokok. Rokoke dikek sedel dhisik, lek iso cepitno lawang mburi ngono lho. Tung sore wit-witan ora lek ilang. Ile rokok milang ngomong untuk sekretariat tak ijoli rokokmu. Paham? Nah, terus ngomong, "Beb, rokokku hilang," padahal gak sotoni tenan cakalan kowe. Ya, jadi iman wa yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Bagaimana yakin kepada Allah? Yakin atas pembalasan Allah. Kita jika ingin tahu keyakinan kita kepada Allah, Anda lebih yakin mana? Uang berada di dompet atau berada di kotak masjid? Luwih yakin di kowe ndek dhuwit 1 juta, dhuwitmu iku dikek dompetmu, toh dikek amal jariah. Ayo toh lah ngomong untuk ngomong amal jariah gledai kowe bar iki. Nah, itu loh keyakinan kita kepada Allah. Sedangkan Allah sudah memberikan janjinya, kalian sedekah, kalian beramal baik, maka akan aku lipat gandakan.
Kita masuk ke jariah, punya uang 10.000, berarti Allah akan ganti 100.000. Percaya? Percaya. Jajal buktikno. Mulai nempak opo aku beb. Ya. Nah, itulah bentuk keyakinan kita. Kalau kita mau mengukur besar kecilnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas, dan juga ikhlas. Apa itu ikhlas? Seorang tabi'in, ini generasi setelah sahabat itu tabi'in. Setelah tabi'in itu tabi'in. Tabi'in ini sebagai murid tabi'in bertanya, wahai guruku para tabi'in, ikhlas itu apa? Tolah-toleh. Apa ikhlas itu? Mereka pada terdiam, gak ngerti apa itu ikhlas. Coba aku tanyakan kepada para sahabat. Para sahabat pun ditanya, wahai sahabatnya Rasulullah yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa itu ikhlas? Para sahabat pun terdiam, tidak bisa menjawab, dan akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Nabi Muhammad pun beliau tidak menjawab, melainkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kecuali itu adalah wahyunya Allah. Tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Tanyakan kepada Allah. Atau mungkin kau tahu wahai Jibril, apa itu ikhlas? Nabi Muhammad tahu apa itu ikhlas, tapi memberikan ajaran kepada kita, memberikan pengertian kepada kita, untuk memahamkan kita butuh cerita, butuh fantasi, butuh interpretasi. Jadi harus difantasikan untuk memahami kalimat apa itu ikhlas. Akhirnya malaikat Jibril pun terdiam. Barangkali kau tahu ya malaikat Jibril apa itu ikhlas? Malaikat Jibril tidak tahu juga apa itu ikhlas. Akhirnya malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Jawaban dari Allah, ikhlas adalah sesuatu yang aku sembunyikan secara rahasia yang tidak diketahui oleh makhluk manapun. Itu yang namanya ikhlas. Jadi untuk menerjemahkan ikhlas gak nyampe awak-awak ini. Artinya ikhlas itu apa? Gak nyampe kita. Butuh tasawuf, butuh ma'rifat, baru kita mengerti ada yang namanya ikhlas. Ini menerjemahkan ikhlas sebegitu sulitnya. Ini kadang-kadang ada orang menyatakan orang itu tidak ikhlas. Loh, artinya ikhlas lo gak ngerti. Kok menuduh orang tidak ikhlas dari mana? Malaikat Raqib dan Atid yang biasa mencatat amal buruk dan baik seseorang itu tidak mengerti kapan orang ini diterima oleh Allah, kapan orang ini ikhlas atau sum'ah, gila popularitas. Tidak ada yang tahu. Malaikat itu loh gak ngerti. Kadang-kadang manusia bisa memvonis orang ini gak ikhlas, orang ini ada tujuan, ada tendensi. Tahu dari mana kita? Kewaya misalnya gak enak masjid ngomong gak enak ini. Terus tak ampet dhisik ketemu Sabtu yang akan datang ya.